Kata seorang peraih hadiah Nobel, itu Alexis Carrel, sekian banyak pasien saya, dia peraih hadiah Nobel dari Perancis, dapat 2 kali. Dia katakan, sekian banyak pasien saya yang sembuh karena doa. Jadi doa itu salah satu, ruqyah itu begitu. Saya kira demikian. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya Pak Quraish Shihab mengenai mukjizat. Mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Musa yang bersifat fisik seperti itu biasanya dapat merubah seseorang secara cepat, namun tidak bertahan lama. Pertanyaan saya, mengapa cara seperti yang mukjizat tersebut dipertahankan terus sampai dengan zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena tidak bertahan lama. Jadi begini. Masa nabi-nabi atau umat manusia ini berkembang, dia punya kemampuan berpikir. Gitu. Berkembang pengetahuannya. Nah, kita bisa ibaratkan mereka ini atau kita ini seperti manusia mulai dari masa kanak-kanak, dewasa sampai sempurna umur. Nah, anak-anak kalau mau dibujuk untuk makan, kalau mau makan perlu dibujuk makan. Iya. Kalau sudah dewasa, anak-anak kalau mau diobati harus yang manis, ya. Kalau orang tua makan aja yang pahit. Pahit pun dia makan, bahkan kalau obatnya yang pahit itu ada yang ambil dia marah. Benar tak? Karena dia sudah bisa berpikir bahwa ini sesuatu yang buruk kalau saya tinggalkan. Nah, itu akalnya sudah berkembang. Kita sekarang kalau ada orang membuktikan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Lalu dia membuktikan kebenarannya itu dengan berjalan kaki di atas laut. Percaya atau tidak? Tidak percaya. Karena saya terkagum-kagum lihat dia bisa begitu, tapi tidak bisa merubah saya punya pikiran bahwa 1 tambah 1 tambah 1 itu 1. Ya kan? Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad itu, karena ajaran agama ini tujuannya langgeng, maka bukti yang diberikannya adalah bukti yang bersifat rasional. Kalau buktinya bersifat fisik, begitu Nabi Muhammad mati, hilang. Padahal ini harus berlanjut lama. Memang kaum musyrik Mekah minta mukjizat-mukjizat yang bersifat fisik. Coba kamu belah bulan, coba kamu begitu, permintaannya banyak. Nah, Allah menyatakan begini, hai Muhammad, kalau kamu dimintain mukjizat, katakan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Satu. Yang kedua, Allah berfirman, kami tidak mengabulkan permintaan mereka itu karena kalau kami kabulkan mereka tetap tidak mau percaya. Pengalaman yang lalu begitu. Ini. Iya betul. Itu. Jadi diberikan. Jadi itu saya kira penyebabnya ya Bu ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi dan kami juga nanti akan mendengarkan juga pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah yang juga merupakan pemirsa setia dari acara Tafsir Al-Misbah ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, tentunya hanya di sini di Metro TV. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Didukung oleh. Pada awalnya para penyihir mengira bahwa Nabi Musa alaihissalam melakukan aktivitas sihir. Padahal sebenarnya tidak. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan antara sihir dengan mukjizat atau dengan karomah? Terima kasih. Baik. Sihir, tadi kita sudah terangkan. Sihir adalah, katakanlah ilusi. Tidak ada wujudnya. Nah, mukjizat
ada wujudnya, nyata wujudnya. Sekarang bedanya mukjizat dan karamah. Mukjizat hanya terjadi pada seorang yang mengaku nabi. Itu satu. Mukjizat dijadikan tantangan oleh nabi itu kepada siapa yang meragukan kenabiannya, kerasulannya. Nah, tantangan itu tidak dapat dilayani oleh yang ditantang. Itu mukjizat. Jadi paling tidak ada 3 nih yang kita ini. Terjadi pada diri seorang yang mengaku nabi, ditantangkan kepada orang yang tidak percaya dia sebagai nabi, lihat Nabi Musa di sini, dan tantangan itu tidak dapat dilayani oleh yang mengingkari. Kita misalnya Quran, Nabi Muhammad bawa mukjizat Quran, ditantangkan kepada orang yang tidak percaya. Coba buat semacam ini. Jadi Nabi menyampaikan itu, dan sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat semacam Al-Quran. Itu mukjizat. Nah, kalau karamah itu pertama terjadi pada diri seorang yang dekat pada Allah. Suatu hal yang nyata, tetapi tidak mengandung tantangan. Bahkan boleh jadi kekeramatan itu, hal yang luar biasa yang nampak itu, dianugerahkan Allah kepada orang yang pemula. Pemula mendekat diri pada Allah. Diberi permen dulu. Bisa jadi itu. Karena itu bisa saja ada orang-orang yang soleh, yang sudah begitu dekat kepada Allah, tidak nampak kekeramatannya. Jadi jangan kaitkan kekeramatan itu pasti orangnya ini. Polisi dia baru pemula. Tuhan tahu, oh ini hatinya bersih, ini mau mendekat pada saya. Seperti halnya kita kepada itu kekeramatan. Ya, tidak ada tantangan, tetapi hal yang luar biasa terjadi pada diri yang bersangkutan. Saya kira itu perbedaan antara kekeramatan dan karamah tadi. Ya, karamah dengan mukjizat dan sihir. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya ini. Silahkan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Nah, dulu saya pernah mendengar bahwa waktu zaman penyihir mereka pernah mengungkapkan keimanan mereka dengan sebuah ungkapan. Ungkapannya begini, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Yang saya ingin tanyakan, mengapa mereka menyebutkan kata Tuhan, bukan Allah? Apakah mereka belum mengetahui Allah atau mungkin ada pelajaran di baliknya? Mohon penjelasannya ya Pak. Terima